Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah seluruh acara siaran di malam hari ini. Kami mempersembahkan dari awal sampai pada tamatnya untuk kemuliaan Tuhan. Berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah menjaga hati dengan benar. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau topik ini adalah agar kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menjaga hati dengan benar, itulah judul atau tema khotbah kita di malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita mau perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang kami angkat menjadi pendahuluan untuk kita malam ini, ada 4 fungsi daripada firman Tuhan. Nah, kalau itu kebenarannya, mari kita buka hati kita malam hari ini sehingga setiap kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh ya sungguh-sungguh dalam pelayanan kita, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah dan hidup kita boleh menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan untuk kita malam hari ini sehubungan dengan tema kita, menjaga hati dengan benar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, jagalah hatimu melebihi apa yang patut dijaga. Berarti hati merupakan sentral. Karena dikatakan melebihi apa yang patut dijaga. Kalau pakai bahasa sehari-hari, kita mesti berlaku ketat. Maksudnya berlaku ketat untuk waspada, berjaga-jaga.
Karena memang kalau kita baca, dikatakan dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita sebenarnya kalau kita mau jujur itu pancaran, gambaran dari isi hati kita. Kalau itu kebenarannya, firman malam ini kami berdoa biar mendapat tempat di dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh menjadi perhatian kita, sehingga apa yang terjadi tidak ada yang mencuri damai sejahtera kita, tidak ada yang mencuri sukacita kita, tidak ada yang mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita. Nah, yang pertama yang kami mau sharingkan untuk kita di malam hari ini tentang menjaga hati dengan benar. Menjaga hati dengan benar caranya kita harus mengisi hati kita penuh dengan firman. Mari kita lihat Amsal pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-20 dan ayat 21. Dikatakan demikian, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Jadi Kristen yang sejati harus menangkap kebenaran ini. Dikatakan pada ayat yang ke-20, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Seorang Kristen sejati dia harus memperhatikan firman Tuhan. Kami pastikan tidak ada makanan rohani yang paling bergizi untuk membangun iman kita kecuali firman Tuhan. Karena itu Alkitab katakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku." Perkataanku di sini maksudnya adalah firman Tuhan. Kita mesti memperhatikan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh, jangan cuek, jangan masa bodoh. Tapi mari kita perhatikan firman Tuhan. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, saya percaya masalah boleh ada, persoalan boleh datang, kita akan kuat. Kenapa? Karena kita kita punya makanan rohani yang paling bergizi. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita melakukan firman, Alkitab katakan kita akan kuat. Karena itu mari kita mempraktikkan kebenaran ini mulai malam ini dan sepanjang kita hidup. Mari kita memperhatikannya sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Perhatikanlah firman Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Bukan hanya kita memperhatikan, tapi selanjutnya dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Percaya atau tidak, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Tapi rusaknya iman juga karena kita tidak memfilter untuk apa yang kita dengar. Dan firman Tuhan malam ini jelas kepada kita supaya kita sungguh-sungguh menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, kita harus teliti untuk apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bahkan dikatakan pada ayat 21, pada Amsal pasal yang keempat ini dikatakan, "Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Jangan menjauh dari mata kita. Jadi kita harus suka membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca, menyimpannya di dalam hati kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan jadi jemaat Tuhan yang sehat. Kita akan jadi orang Kristen yang sehat. Kita jadi pelayan Tuhan yang sehat. Dan kalau kita mau melakukannya, saya percaya ini yang membuat kita jadi berbeda.
Apa artinya berbeda? Berbeda artinya bukan aneh-aneh, tapi saudara dan saya punya warna dalam kehidupan kekristenan ini. Saudara dan saya sungguh-sungguh kehadiran kita dimanapun kita berada memiliki nilai tambah. Kenapa hal itu terjadi? Karena setiap kita mau menjadi pelaku firman. Jadi kami tantang kita, ayo mari kita menjaga hati kita dengan benar. Karena Alkitab katakan kita harus menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Percaya atau tidak, tubuh yang di luar ini cuma alat. Alat dari apa yang di dalam. Kalau hati kita tidak benar, yang memanifestasikannya, yang mewujudkannya adalah tubuh yang di luar ini. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ayo kita perhatikan kebenaran ini. Supaya saudara dan saya, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi garam. Kita perhatikan kebenaran ini, kita jaga hati kita, supaya yang terpancar adalah kehidupan Kristus, supaya yang terpancar adalah kebenaran firman Tuhan, supaya yang terpancar adalah kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kita hidup dalam situasi yang masih sulit dan kita tidak tahu kapan masalah-masalah yang ada ini akan berakhir. Dan apa yang terjadi, kami mau mengajak kita, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada Tuhan dan firman-Nya. Latih diri kita untuk apa? Membangun disiplin rohani. Dan kita bertekad tiada hari tanpa firman. Berlombalah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau itu yang kita kerjakan, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ini saatnya setiap kita yang percaya pada Yesus berani bayar harga untuk setiap kebenaran. Apa artinya berani bayar harga untuk setiap kebenaran? Berapapun harganya, kalau itu firman, mari kita belajar untuk membayarnya dengan belajar taat apapun resikonya. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya terang kita akan terus bercahaya. Percaya atau tidak, salah satu cara yang alkitabiah supaya kita tidak dikuasai kegelapan adalah dengan menyalakan terang kita. Sekecil apapun terang itu, terang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kalau itu kebenarannya, praktekkan kebenaran firman ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yang kedua yang kami mau bagikan untuk kita harus hidup di dalam doa. Kami ingin kita buka Alkitab kita, bukalah Alkitab kita Lukas. Lukas pasal yang ke-22. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita membaca Alkitab dalam satu pasal atau satu perikop, ada dua kalimat yang atau lebih dari dua diulangi berkali-kali, berarti itu penting perlu kita perhatikan. Dan ayat 40 dan ayat 46 kalau kita perhatikan ada persamaannya, dikatakan berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Jadi kalau kita pakai bahasa sederhana dan mengartikannya dengan sederhana, kalau kurang-kurang doa, mudah masuk ke dalam pencobaan. Dan kami pastikan pencobaan itu belum dosa. Tapi kalau kita ada dalam pencobaan, kita tidak tahu jalan keluarnya, kita mudah berbuat dosa dalam kehidupan kita. Menjaga hati dengan benar. Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita isi hati kita penuh dengan firman. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita semuanya hidup di dalam doa. Hiduplah di dalam doa, karena Alkitab katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Contoh, kita sekarang gampang marah. Sungguh banyak orang hari-hari ini pendek. Kita sudah semakin sulit melihat orang tersenyum. Kenapa? Karena bebannya sangat berat dan lama. Kami kasih contoh. Ya, kami mau bertanya buat kita jemaat. Apakah handphone ini berat atau tidak? Pasti kita berkata, handphone ini tidak berat. Saya setuju, handphone ini tidak berat. Tapi yang kami mau tekankan buat kita, bukan soal beratnya, tapi berapa lama kita memegangnya. Kalau satu hari kita memegang handphone ini terus, lama-lama handphone yang tidak terlalu berat ini jadi beban buat kita. Demikian juga masalah-masalah yang ada ini. Kalau saudara dan saya memikulnya sendiri, kami mau katakan lama-lama kita terpuruk. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Jangan pikul sendiri, datang serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya berkata handphone ini tidak berat, saya juga setuju. Tapi berapa lama kita memegangnya? Kalau terus tiap hari, ya terus kita memegangnya, lama-lama handphone ini jadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu kami mau ajak kita malam hari ini, praktekkanlah, lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Tuhan baik. Tadi dalam pendahuluan kami katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Terima ajaran Tuhan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang kedua caranya, selain mengisi hati kita penuh dengan firman, yang kedua, hiduplah sungguh-sungguh di dalam doa. Sukalah berdoa, gemarlah berdoa. Jadikan doa jadi kehidupan. Karena Alkitab katakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita teliti Alkitab kita, paling sedikit ada 4 fungsi daripada doa. Doa itu alat. Alat apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Yang kedua, doa itu pegangan. Makin kita banyak berdoa, pegangan kita makin kuat. Kita hidup dalam dunia yang semakin licin. Yang ketiga, doa itu senjata. Alkitab katakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Dan yang keempat, doa itu filter, saringan. Nah kalau itu kebenarannya, kami mau ajak kita, jangan jadikan firman ini jadi pengetahuan. Tapi kami mau ajak kita, jadilah pelaku-pelaku firman. Sehingga apa yang terjadi, masalah boleh ada, persoalan boleh datang. Tapi saudara dan saya akan menghadapinya bersama dengan Yesus. Dan kami percaya, semua boleh berubah, tapi Yesus Kristus tetap sama. Itu yang membuat saudara dan saya berkemenangan. Kami mau katakan, berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kalau itu saudara dan saya
lakukan, saudara dan saya bukan hanya menang, tapi kita umat pemenang, lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Menjaga hati dengan benar. Pertama, isi hati kita dengan firman. Yang kedua, mari kita hidup dalam doa. Udah waktunya kita lebih serius berdoa. Kalau ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena kita lihat pembelaan Tuhan, janji Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan di dalam firman-Nya akan berlaku dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kami mengajak kita buka Alkitab kita, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. Menjaga hati dengan benar. Yang ketiga dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi menjaga hati dengan benar, caranya kita harus mau mengucap syukur. Bukan karena untung, tapi Alkitab katakan dalam segala hal. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita perhatikan, banyak kali kita mengucap syukur kalau naik pangkat, kalau naik gaji, kalau kita dapat promosi. Tapi Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal. Mau susah, mau senang, ya Alkitab ajar kita harus mengucap syukur. Apa rahasia pengucapan syukur? Kenapa Tuhan menekankan ini bagi kita? Tahukah kita, waktu kita mengucap syukur, waktu kita mengatakan syukur untuk apa yang kita alami, sadar atau tidak, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi, mengucap syukur, kita sedang memposisikan diri kita bahwa kita ada di pihak Tuhan. Haleluya. Dan iblis tidak suka akan hal itu. Iblis mau supaya kita bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan, kita persalahkan. Itu iblis yang kehendaki yang kita lakukan. Haleluya. Tapi Alkitab katakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi waktu kita mengucap syukur, kita sedang memposisikan diri kita bahwa kita milik Kristus. Kita ada di pihak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur, rahasianya kita mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Iblis paling tidak suka akan hal ini. Karena waktu kita mengucap syukur, baik dengan perkataan kita, dengan pujian kita, dengan tubuh kita, saya mau katakan, ya, iblis tidak suka karena waktu kita mengucap syukur, kita sedang mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Luar biasa. Kita sedang mengatakan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Itu pilihan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita meyakini bahwa Bapa kita Bapa yang baik. Nyawanya saja Dia berikan kepada kita. Karena kita yakin akan kebenaran firman. Lantas kita mengucap syukur. Itu membuat iblis akan lari pontang-panting. Karena kita hidup melakukan firman. Kita sedang mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Lakukan itu. Waktu kau lihat keadaan sekarang ini, bersyukur pada Tuhan. Dengan perkataanmu, dengan pujian, dengan sikap kita, lakukan itu.
Haleluya. Nah, bersyukur artinya yang ketiga, no complain. Tidak ada persungutan, no complain. Kalau kita sadar akan hal ini, saya percaya kekristenan kita akan berbeda, yang membuat pada akhirnya nama Yesus ditinggikan. Tahukah kita, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Dalam situasi seperti begini, mari kita mau tinggikan Yesus sehingga banyak orang bertobat, banyak orang akhirnya mengenal jalan keselamatan dan kehidupan, dan banyak orang akan menerima lawatan kelepasan pertolongan daripada Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Menjaga hati dengan benar. Dalam firman yang lain, terjemahan yang lain dikatakan, jaga hatimu melebihi apa yang patut dijaga. Mari kita ekstra menjaga hati kita, karena dari sana terpancar kehidupan. Ada 3 cara yang Alkitabiah menjaga hati kita dengan benar. Pertama, isi hati kita penuh dengan firman. Yang kedua, mari kita hidup dalam doa. Dan yang ketiga, mari kita mengucap syukur, karena besarlah rahasia pengucapan syukur itu. Karena dengan mengucap syukur kita memposisikan diri kita pada pihaknya Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan apa yang Tuhan buat itu baik. Bahkan kami katakan mengucap syukur itu no complain, yang membuat hidup kita menjadi kesukaan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. God will make a way where there seems to be no way. Panorama World Suryo Pranoto Tour and Travel memudahkan dan membantu perjalanan Anda. Panorama World Suryo Pranoto berlokasi di Jalan Suryo Pranoto nomor 87 Jakarta Pusat. Panorama Suryo Pranoto menyediakan tiket pesawat internasional dan domestik, hotel internasional dan domestik, tur internasional dan domestik, perencanaan tur, meeting, insentif, konferensi, dan exhibition bagi perusahaan maupun keluarga Anda di dalam dan di luar negeri. Juga membantu Anda dalam pengurusan dokumen perjalanan wisata, paspor, visa, asuransi perjalanan, dan lain-lain. Panorama World Suryo Pranoto buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi sampai dengan 17. Hari Sabtu buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan 15. Hubungi kami segera di Panorama World Suryo Pranoto. Telepon 021 391 2255 021 391 2255. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini dengan tema menjaga hati dengan benar. Kami percaya kita diberkati melalui kebenaran firman yang kita sudah dengar. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau ajak jemaat menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita mau tantang bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus dalam hatinya, yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami mau bantu saudara dengan cara mengikuti doa kami. Asalkan saudara lakukan dengan benar, sungguh-sungguh, kami percaya malam ini malam keselamatan dari Tuhan bagi kita. Yang kedua, kami akan berdoa buat yang
sakit yang beban berat, dan yang ketiga nanti kita akan berdoa syafaat. Kita masuk dalam bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Tuhan Yesus, saya minta ampun. Saya mengaku saya orang berdosa yang akan mati karena dosa, pelanggaran, kejahatan yang saya perbuat. Saya mengakuinya di hadapan Tuhan, ampunilah saya. Dan malam ini saya membutuhkan Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Dengan sadar, malam ini saya persembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Terimalah hidup saya ya Tuhan. Saya buka hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kita masuk pada bagian kedua dari doa kita. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu tanganmu, angkat yang satu ke atas. Lakukan kalau engkau percaya, jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat satu ke atas. Kita percaya penebusan Yesus sempurna bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari lakukan itu, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak iblis dalam kehidupan kami, karena penebusan Yesus sempurna bagi kami. Kami sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Kami percaya Yesus berkata sudah selesai. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus lakukan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba berkata, hai penyakit, roh penyakit yang membuat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV mengalami sakit, sekarang aku katakan, pergilah engkau. Dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Aku katakan kau tidak boleh kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, mari letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Sekarang banyak orang sakit, berbeban berat, banyak persoalan, di PHK, rumah tangganya dalam keadaan goncang karena tekanan yang berat. Yesus jawabannya. Jangan lari ke dukun. Jangan pergi ke orang pintar. Yesus berkata, marilah kepadaku, datang padanya. Dia pintu, dia jalan. Dia mau tolong kita. Letakkan tanganmu dua-dua, kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya di dada mereka. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah. Meluruskan jalanmu yang berliku-liku. Pintu-pintu yang tertutup terbukalah. Di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Pertolonganmu datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa, awan gelap berlalu. Aku berdoa, terang Tuhan turun atas hidupmu. Awan gelap berlalu.
Kami berdoa ada mata air yang baru, ada berkat sumber-sumber yang baru yang daripada Tuhan. Tuhanlah gembalamu, dia akan menuntun hidupmu ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Terima mujizat, terima pertolongan, terima shalom Tuhan dalam kehidupanmu, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana, orang-orang yang ada dalam pengungsian. Tuhan tolong selamatkan mereka, berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka, cukupkan keperluan makanan mereka. Berkati pemerintah pusat dan daerah biar bekerja sama dengan baik. Kami berdoa untuk Indonesia, pulihkan ekonominya, bebaskan dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami minta anugerah Tuhan untuk Indonesia. Biarlah yang sakit semakin sedikit, yang kena semakin tidak ada, yang sembuh semakin banyak. Jadikan rumah sakit, rumah pemulihan. Dokter, suster di baris depan, Tuhan lindungi, Tuhan pakai. Kami berdoa vaksin yang ada, biar Tuhan mengurapinya, jadi alat Tuhan, biar jadi efektif menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Kami menyerahkan Indonesia kepada Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, celaka, jauhkan dari tsunami, dari huru-hara, dari hal-hal yang buruk. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia dan Jakarta, selamatkan, pulihkan. Kami minta ada tuaian besar terjadi, ada shalom Tuhan turun. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu. Gereja Tuhan di bangsa ini, biar bangun, bangkit, ikat dalam kasih, jadi mercusuar. Biar ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Kami berdoa hamba Tuhan dan keluarganya Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami minta, oh Tuhan, berkati hamba Tuhan dari gereja manapun dan keluarganya. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto. Oh Tuhan, Engkau memberkatinya yang jadi partner kami dalam pelayanan di acara ini. Kami berdoa dimanapun suara kami dengar, mereka yang menyaksikannya, limpah rahmat anugerah kasih sayang dari Tuhan turun atas hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnismu, diberkati kesehatanmu, diberkati hidupmu, diberkati pelayananmu, kerohanianmu. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.